Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Tita di video pembelajaran matematika. Pagi ini kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, barisan dan deret aritmatika itu seperti apa? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Jangan sampai putus ya. Barisan dan deret aritmatika yang akan kita pelajari itu adalah mengenai bagaimana cara kita menentukan suku ke N atau biasa disimbolkan dengan UN. Yang kedua, kita akan menentukan bagaimana cara menentukan jumlah N suku pertama dengan simbolnya adalah SN. Dan yang ketiga, di video ini akan ada pembahasan dari contoh-contoh soal, dan diakhiri yuk kita latihan soal agar lebih mendalam, agar lebih memahami materi pagi ini. Oke, barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan yang selisih atau beda antara dua suku yang berurutan itu selalu sama. Maksudnya seperti apa? Misal, di sini Bu Tita memiliki barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9 dan sampai ke N. Di sini suku pertama itu adalah 1. Berarti suku keduanya 3, suku ketiga 5, suku keempat 7, suku kelima 9 dan suku ke N adalah N. Nah, di sini kita lihat bahwa jika kita selisihkan antara suku kedua dengan suku pertama, itu kita peroleh selisihnya adalah 2. Kalau kita lihat suku ketiga, kita selisihkan dengan suku kedua, itu juga menghasilkan 2. Ya, jadi di sini kita bisa tahu bahwa beda itu adalah UN dikurangi UN min 1. Ya, jadi sekali lagi beda dalam barisan aritmatika itu adalah suku ke N dikurangi suku ke N dikurang 1 ya. Oke, nah untuk menentukan suku ke N nya bagaimana? Oke, kita lihat di sini. Suku pertama itu kita simbolkan dengan A, yaitu 1. Nah, jika kita lihat suku kedua itu adalah 3. Ini bisa kita cari dari 1 ditambah 2. 2 ini adalah merupakan beda dari barisan aritmatikanya. Ya. Jadi U2 itu adalah A ditambah B. Dan suku ketiga itu adalah 1 ditambah 2 ditambah 2. Jadi samanya dengan suku ketiga A ditambah 2B. Dan yang suku keempat pasti adalah A ditambah 3B. Kalau suku kelima A ditambah 4B. Suku keenam A ditambah 5B. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa suku ke N barisan aritmatika itu adalah A ditambah N min 1 dikali B. UN merupakan suku ke N, A itu adalah suku pertama, dan B adalah beda atau selisih dua suku yang berurutan, dan N adalah banyaknya suku. Ya, ini adalah konsep mengenai barisan aritmatika. Oke, kita coba contoh berikut ini. Dalam suatu video pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan itu terdiri dari 12 kursi. Baris kedua berisi 14 kursi. Baris ketiga itu berisi 16 kursi dan seterusnya. Berapakah banyaknya kursi pada baris ke-20? Ya. Nah, dari cerita ini kita bisa tentukan dulu yang diketahui adalah
baris paling depan, berarti paling depan itu adalah U1 atau kita simbolkan dengan A itu adalah 12. Baris kedua berarti U2 itu adalah 14. Baris ketiganya adalah 16 dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwa bedanya itu adalah 14 dikurangi 12. Jadi sama aja dengan 2. Nah, bagaimana untuk mencari banyaknya kursi pada baris ke-20? Berarti kalau untuk menentukan banyaknya kursi pada baris ke-20, berarti kita disuruh mencari suku ke-20. Nah, kalau suku ke-20, ingat itu adalah A ditambah N-1B, berarti N-nya 20, berarti di sini adalah 19 kali bedanya. Ya, berarti suku pertamanya itu adalah 12 gitu ya. Suku keduanya adalah 19 dan bedanya adalah 2. Kalau kita hitung ini ada 12 ditambah 38. Jadi sehingga suku ke-20 adalah 50. Ya. Oke, mudah kan? Oke. Ya. Berikutnya, contoh yang kedua, jika diketahui suku ketiga dan suku ke-6 suatu barisan aritmatika itu berturut-turut adalah 8 dan 17, maka berapakah suku yang ke-50? Nah, ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa suku ketiganya itu 8 dan suku ke-6-nya itu adalah 17. Ya. Nah, dari yang pertama, suku ketiga itu sama dengan 8. Ingat, kalau suku ketiga kita rubah menjadi A plus 2B. Itu sama dengan 8. Sedangkan suku ke-6-nya adalah A ditambah 5B sama dengan 17. Ya, nah, kalau terjadi seperti ini adalah dua persamaan, ya, disebut dengan dua persamaan dengan dua variabel. Nah, di sini kita menggunakan konsep eliminasi saja, ya. Jadi kita eliminasi yang A sehingga diperoleh bahwa negatif 3B itu sama aja dengan negatif 9, ya. Sehingga bedanya itu adalah 3. Nah, kalau bedanya ketemu 3, berarti suku pertamanya berapa? Nah, kita substitusikan saja bahwa kalau bedanya 3, kita substitusikan, ya. Jadi B sama dengan 3 disubstitusi, ya. Nah, substitusinya kemana? Silahkan kemana saja. Misalkan kita mau mensubstitusinya ke persamaan yang pertama, yaitu A plus 2B 8. Berarti ini A plus bedanya kali 3, berarti di sininya adalah 2 kali 3 sama dengan 8. Jadi A nya itu adalah 2. Dan dengan demikian kita mencari suku ke-50 itu adalah A ditambah 49 kali B. A nya itu adalah 2, sedangkan bedanya adalah 3. Sehingga diperoleh bahwa suku ke-50 itu adalah 2 ditambah 49 dikali 3. Itu adalah berarti 140. Sehingga diperoleh berarti 149. Inilah suku ke-50, ya. Oke, semakin mudah memahami kan? Yuk kita tek lagi contoh yang ketiga. Di sini tentukan banyaknya suku dari suatu barisan aritmatika 5, 8, 11 dan seterusnya.
jika diketahui suku terakhirnya adalah 150. Dari soal ini kita bisa ketahui bahwa suku pertamanya atau A itu sama dengan 5. Sedangkan bedanya atau sub B itu sama aja dengan 8 dikali 3. Nah, suku terakhirnya 152. Berarti suku terakhir itu adalah UN. UN-nya 152. Nah, dari sini, karena untuk menentukan banyak suku, sedangkan yang diketahuinya ada suku pertama, beda, dan suku terakhir, maka kita mulai kerjanya itu adalah dari UN. UN itu adalah A ditambah N min 1 kali B. Kita coba substitusikan yang diketahui. UN itu 152. A-nya itu adalah 5. N-nya belum tahu karena yang ditanyakan bedanya itu 3. Oke, coba selesaikan aljabarnya. Berarti di sini 5 ditambah 3N dikurangi 3. Ya, kita kumpulkan, jadi diperoleh bahwa 3N itu ditambah 2. Sehingga 3N itu sama dengan 150 dan N-nya berarti 50. Ya, jadi banyak sukunya itu sama dengan 50. Oke, ya. Jadi barisan aritmatika sekali lagi kata kuncinya adalah dia memiliki beda yang sama. Beda itu adalah selisih dua suku yang berbeda. Oke. Nah, berikutnya deret aritmatika. Nah, dalam deret aritmatika itu kita akan menentukan bagaimana cara menentukan SPN. Deret aritmatika ini awalnya itu adalah merupakan barisan aritmatika yang kita jumlahkan sehingga diperolehlah deret aritmatika. Ya, maksudnya bagaimana? Oke, misal S1 artinya jumlah satu suku pertama. Berarti sama aja dengan U1 atau sama dengan A. S2 berarti jumlah dua suku pertama. Berarti kan U1 ditambah U2. Itu sama dengan U1A, U2 itu adalah A plus B. Kalau S3 adalah S3 berarti kan sama konsepnya, suku pertama ditambah suku kedua dan suku ketiga, ya. Nah, kalau Sn berarti n suku pertamanya kita jumlahkan, ya, sehingga kalau kita jabarkan Sn itu adalah atau n suku pertama itu kan A ditambah A plus B ditambah A plus 2B ditambah dan seterusnya sampai A plus n min 1 kali. Kalau Bu Tita tambahkan lagi dengan Sn, ini kita akan peroleh bahwa 2Sn itu sama aja dengan N dikali 2A ditambah N 1 kali B. Ya. Nah, sehingga kita peroleh di sini bahwa jumlah N suku pertama itu dapat dirumuskan menjadi Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 kali B. Ya, jadi sekali lagi rumus dari deret aritmatika itu simbolnya adalah Sn. Artinya dibaca jumlah N suku Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Oke, biar lebih jelasnya kita masuk ke contoh berikut ya. Ini ada contoh, seorang pemulung mengumpulkan sampah botol minuman jenis plastik
Di hari pertama, ia dapat mengumpulkan 2,5 kg. Pada hari kedua, ia dapat mengumpulkan 3 kg. Pada hari ketiga, ia dapat mengumpulkan 3,5 kg. Begitu seterusnya mengikuti pola barisan aritmatika. Jika sampah botol minuman jenis plastik tersebut dijual ke pengepul dihargai 10.000 per kilogram, maka berapa pendapatan pemulung sampai 15 hari? Di sini kita ketahui bahwa hari pertama berarti itu adalah suku pertama atau A sama dengan 2,5. Hari kedua 2 dan 3, dan hari ketiga itu adalah 3. Ya. Nah, di sini kita bisa peroleh bahwa bedanya itu adalah 0,5. Ya. Oke. Nah, kalau ditanyakannya 15 hari, berarti kita menentukan jumlah 15 suku pertama. Ya. Ingat, berapa pendapatan pemulung sampai 15 hari berarti itu adalah 15 suku pertama, berarti S15. Ya. Berarti kita ingat kalau rumus SN itu kan N per 2, N-nya 15, itu 15 per dikali 2A, berarti ini 2 kali 2,5 tambah N-1 kali B, N-nya 15, berarti di kelas 1 14 kali B, bedanya itu adalah 0,5. Ya, jadi kalau kita selesaikan, ini 15 per 2, ini 5 ditambah 7, jadi 15 per 2 tambah 12 itu sama dengan, berarti ini 15 dikali 6. Berapakah 15 dikali 6? Itu sama dengan 90. Nah, ini baru banyaknya 15 suku pertama, jumlah 15 suku pertama, ya. Nah, yang ditanyakan apa pendapatannya sampai 15 hari. Ini kan sama aja keterangannya dengan kilogram. Ya, berarti pendapatannya selama 15 hari gitu ya. Selama 15 hari berarti 90 dikali 10.000 karena harga per kilogramnya seperti. Jadi dia sebanyak pendapatannya adalah 900.000 rupiah. Ya. Oke, mudah kan ya? Yuk kita coba soal berikutnya. Nah, di sini contoh yang kelima. Jika diketahui suku ketiga dan suku keenam suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 8 dan 17. Tentukan jumlah 21 suku pertama dari tersebut. Ya, kalau ini mudah nih sepertinya ya. Oke. Ya. Jadi di sini kita ketahui bahwa suku ketiga itu adalah 8. Suku ke-6 itu adalah 17. Tentukan jumlah 20 suku pertama. Berarti ini adalah S21 ya. Oke, di sini kita peroleh bahwa U3 itu adalah A ditambah 2B sama dengan 8. Kalau U6 berarti ini A ditambah 5B sama dengan 17 ya. Nah, sama seperti contoh yang sebelumnya, di sini terdapat 2 persamaan dengan 2 variabel. Berarti kita menggunakan konsep eliminasi saja sehingga diperolehlah berarti 3B sama dengan 9, B-nya itu adalah 3.
Kalau B-nya 3, berarti di sini kita bisa tahu lah A-nya itu berapa. A-nya pasti 2. Dari mana? B ini kita substitusikan ke persamaan di atas ya. Oke. Jumlah 20 suku pertama berarti kan S21 ya. Oke. S21 berarti N-nya 21, berarti di sini 21/2 dikali 2A. A-nya itu adalah 2 ditambah 20 kali 3 bedanya ya. Sehingga 21/2 dikali 4 ditambah 60 ya. Jadi ini 21/2 dikali 64 ya. Nah, berarti di sini kan 21 dikurangi 32. Oke, sehingga dapatlah 670 ya. Oke, sudah mulai jelas ya. Next, soal berikutnya. Contoh yang ke-6. Keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Jika keuntungan pada bulan pertama sebesar 46.000 dan pertambahan keuntungan setiap bulan itu adalah 18.000, maka berapa jumlah keuntungan sampai bulan ke-12 ya? Oke, contoh di sini merupakan aritmatika. Kenapa? Ya, nih ya. Bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Berarti ini adalah mencirikan bahwa dia merupakan aritmatika ya. Oke, keuntungan pada bulan pertama 46.000, berarti itu adalah semuanya adalah 46.000 ya. Pertambahan keuntungan setiap bulan itu adalah B. Bedanya 18.000 ya. Jumlah keuntungan sampai bulan ke-12, berarti karena ada keterangan sampai bulan ke-12, berarti kita disuruh mencari jumlah 12 suku pertama ya. Oke, N-nya 12, berarti ini 12/2 kali 2A, 2 kali 4 60 ditambah N-1B, berarti 12 dikurangi 1 itu 11 dikali bedanya 18.000 ya. Oke, kalau kita kerjakan di sini adalah 46 kali 2 itu 92.000 ya, ditambah 11 kali 18.000 adalah 198.000 ya. Nah, di sini berarti 6 kita jumlahkan yang ini dapatlah 290.000 ya. 290.000. Sehingga kalau kita kalikan menjadi 1.740.000 ya. Jadi sekali lagi, barisan dan deret aritmatika ya. Oke, salah satu ciri khususnya dia memiliki beda yang sama ya. Oke, selamat belajar. Yuk kita latihan soal. Untuk soal-soalnya boleh kita lihat di Google Classroom ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan titip pesan bahwa lakukan segala sesuatunya dengan rasa yang happy. Oke, sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Yuk.